Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih ya yang sudah mulai bergabung. Sebelumnya kita belajar tentang bagaimana cara memulai menjadi affiliate dan dapatkan 1 juta pertama. Selanjutnya kita akan belajar, kali ini kita akan belajar kenali target pasar produk-produk affiliate supaya closing itu kita nggak nunggu nasib. Jadi supaya nanti Bapak Ibu semuanya promosinya itu bukan cuma sekedar share promosi produk dan lain-lain, tapi Bapak Ibu semua tahu nih target pasar dari produk-produk yang Bapak Ibu promosikan maupun target pasar dari Bapak Ibu semua, target pasar yang ada di lingkungan Bapak Ibu semuanya nanti cocoknya itu mempromosikan produk apa yang ada di affiliate. Ini di sini sebenarnya kita ada produknya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di sini kita juga ada produknya. Nah, Bapak Ibu semua boleh tulis di kolom komentar pernah konsumsi produk apa atau sudah konsumsi produk apa. Biar nanti kita relate nih, biar nanti kita nyambung sama materi yang mau kita diskusi hari ini. Kalau ini hampir semua sudah pernah saya konsumsi. Kalau ini nggak saya konsumsi ya, karena ini sabun. Nah, ada Bunda Titi. Bunda Titi itu pernah konsumsi Eyebus atau sudah konsumsi mungkin ya Bunda Titi. Ada Bunda Sutiasih konsumsi Eyebus. Ada Etawalin. Ada Etawaku di sini juga ada, Bionsulif di sini juga ada. Gitu. Yes, nah untuk teman-teman yang sudah pernah konsumsi, teman-teman punya 1 langkah lebih maju dari teman-teman yang belum pernah mengkonsumsi. Tapi yang belum pernah mengkonsumsi juga jangan berkecil hati, karena di sini kita mulai belajar dari awal bagaimana cara kita mempromosikan produk-produk affiliate untuk bisa menghasilkan cuan. Untuk yang sudah pernah konsumsi berarti manfaatnya ada banyak, dapat manfaat produk untuk konsumsi sendiri, dapat pahala juga ya karena sudah menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Plus nanti dapat cuan atau komisi penghasilan tambahan gitu. Wah, Mas Rama, saya juga udah habis 1 botol Eyebus. Ya, saya juga setiap hari konsumsi 1 botol Eyebus. Bukan, saya juga setiap hari konsumsi Eyebus, Pak Mas Rama. Karena kan saya juga setiap hari lihat layar handphone, ya kan? Oke, selanjutnya produk yang tepat plus orang yang tepat adalah closing yang tepat. Jadi, Bapak Ibu semuanya, di sini kita belajar untuk produk yang tepat itu harusnya kita promosikan ke orang yang seperti apa sih supaya kita bisa segera closing tepat gitu. Produk ini itu cocok untuk siapa, produk yang Bapak Ibu promosikan, terus masalah apa yang diselesaikan dari produk itu, dan juga dalam situasi apa orang itu butuh produk ini. Dari 3 hal ini Bapak Ibu semuanya sudah bisa mulai mempromosikan secara efektif. Jadi nih contoh, nanti ada contohnya ya Bapak Ibu semuanya. Tapi dari 3 poin ini sebelumnya Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh tanya di kolom komentar atau mau tanya secara langsung juga nih. Kalau mau tanya langsung berarti mic-nya dinyalakan. Gitu. Jadi produk yang tepat Bapak Ibu nih berawal dari mungkin Bunda Titi, Bunda Sutiasih, ada Mas Rama, ada Mas Yogi, berawal dari produk yang dikonsumsi dulu nih. Nah, berawal dari produk yang dikonsumsi dulu berarti Bapak Ibu semuanya itu sudah bisa menentukan orang yang tepat yang mau Bapak Ibu semuanya promosikan dengan produk-produk yang sudah pernah dikonsumsi supaya nanti closingnya juga tepat gitu. Selamat bergabung ya Pak Kusno dan teman-teman yang lainnya, ini juga baru mulai. Silahkan disimak, nanti boleh tulis di kolom komentar juga kalau mau nanya, siapa tahu nanti tiba-tiba langsung terus pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Atau mau tanya secara langsung juga boleh ya, kita open discuss. Nah ini salah satu, oh ya ini ada yang udah pernah anaknya konsumsi madu Fitumi Bapak Ibu semuanya. Nah, salah satu yang mau kita diskusikan hari ini adalah madu Fitumi. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang belum tahu dan belum pernah konsumsi, ini kita kan banyak banget nih produknya. Ada tadi Etawalin dan lain-lain. Salah satunya itu ada madu Fitumi.
Nah, madu Fitumi ini secara umum ya Bapak Ibu semuanya itu untuk susah dapetin yang mau beli. Oke, susah dapetin yang mau beli berarti Mas Rama nanti bisa praktekkan salah satu strategi yang tadi kita mau bahas nih. Yang ini nih, produk yang tepat, orang yang tepat. Mungkin siapa tahu Mas Rama udah dapat produk yang tepat nih. Tapi Mas Rama itu belum bisa menentukan orang yang tepat untuk Mas Rama prospek atau Mas Rama ajak untuk dia mengkonsumsi produk tersebut. Gitu. Kita coba untuk studi kasus apa ya bahasanya? Kita coba contohnya itu madu Fitumi ya Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak Ibu semuanya yang udah pernah terpapar produk Fitumi mungkin tahu ya. Madu Fitumi ini untuk membantu kesehatan dan juga membantu nafsu makan anak. Jadi ini segmentasi madu Fitumi atau target pasar dari madu Fitumi ini salah satunya ya, nanti bisa diimplementasikan ke produk-produk yang lain juga. Nah, ada 3 pertanyaan yang bisa membantu teman-teman semuanya untuk menentukan produk ini itu cocok dipromosikan untuk siapa aja gitu. Jadi sebenarnya nggak semua produk itu boleh kita promosikan ke semuanya, tapi alangkah baiknya ini ya kalau Bapak Ibu semuanya mempromosikan produk itu harus tahu target pasarnya itu siapa aja. Jadi nggak sembarang asal promosi. Jadi kita nggak membuang-buang waktu untuk mempromosikan produk yang ternyata nggak sesuai dengan target pasar gitu. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu produk ini cocok untuk siapa sih? Ya kan? Jadi kan Bapak Ibu semuanya udah tahu manfaat dari produk itu apa. Nah, yang pertanyaan pertama, produk ini cocok untuk siapa sih? Contohnya ini madu Fitumi. Madu Fitumi itu cocok untuk anak usia 1 tahun ke atas yang mengalami nafsu makan mengalami masalah nafsu makan. Tadi kan isunya untuk membantu masalah kesehatan anak dan nafsu makan anak. Kemudian anak yang berat badannya itu sulit naik atau kelihatan kurus. Anak yang sering mengalami gangguan pencernaan. Kemudian anak yang mudah sakit, nah yang memiliki daya tahan tubuh. 4 poin ini bisa membantu pertanyaan selanjutnya. Kemudian masalah apa sih yang diselesaikan dari produk Fitumi ini? Ya kan? Kalau contoh lain nih biar relate ya. Tadi kan Bapak Ibu kan ada etawalin. Etawalin, Bapak Ibu kan tahu nih etawalin ini untuk apa? Untuk membantu meredakan pegalinu nyeri pada persendian. Berarti produk ini cocok untuk siapa? Produk ini tuh cocok untuk yang biasa punya pegalinu nyeri sendi dan nyeri sendi itu siapa sih? Bapak Ibu, nggak mungkin anak-anak kan? Mungkin aja untuk saat ini untuk anak-anak remaja atau orang yang usianya orang dewasa ya, tapi yang paling sering banget mengalami gejala persendian sakit, kemudian begalinu pasti kan orang tua ya Bapak Ibu semuanya secara umum. Berarti Bapak Ibu semuanya kan bisa menjawab dari manfaat produk ini. Produk ini cocok untuk siapa? Tentu cocok untuk orang tua yang punya keluhan nyeri sendi, pegalinu, tulang, dan lain-lain. Seperti itu ya. Contohnya ini yang tadi etawalin. Kemudian, masalah apa sih yang diselesaikan? Nah, tadi kan udah tahu nih cocok untuk produk siapa, produk ini cocok untuk siapa. Masalah apa sih yang diselesaikan? Nah, kalau tadi madu Fitumi berarti untuk membantu penurunan nafsu makan pada anak, berat badan anak yang sulit naik, gangguan pencernaan, dan daya tahan tubuh yang menurun. Kalau etawalin, berarti masalahnya ya tentu untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, dan keluhan lainnya seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga itu dalam situasi apa sih produk ini dibutuhkan? Kalau etawalin tentunya dalam situasi ketika orang tua atau orang yang sudah lanjut usia punya peradangan pada sendi dan tulang seperti itu. Kalau Fitumi berarti untuk orang tua ketika anaknya mengalami keluhan atau masalah yang ada di samping tadi. Jadi next mana? Jadi kesimpulannya adalah untuk madu Fitumi ini madu Fitumi ya, nanti kita etawalin deh supaya Bapak Ibu bisa lebih paham untuk produk-produk yang sudah dikonsumsi. Jadi target
dari produk Fitumi ini, setelah 3 pertanyaan tadi terjawab ya Bapak Ibu semuanya, ini logiknya bisa dipakai di semua produk. Adalah bunda-bunda dengan anak yang nafsu makan menurun. Kalau etawalin tentunya adalah Bapak Ibu usianya yang mungkin sudah setengah matang ke atas, apa ya biasanya? Paruh bayak, yang bahayanya yang usianya udah lansia lah ya bahasanya. Tapi umur lansia itu saya masih kurang paham. Tapi mungkin yang sudah berumur ya, yang sudah berumur dengan tadi kalau yang ini nih, kalau yang anak-anak, kalau yang Fitumi itu kan tadi untuk yang punya anak dengan nafsu makan turun. Berarti untuk etawalin adalah untuk Bapak Ibu yang sudah berumur dengan gejala keluhan pegal linu, nyeri sendi dan persendian. Itu sebenarnya mudah aja Bapak Ibu semuanya menentukan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya itu boleh banget promosi secara umum gitu, etawalin, produk-produk yang lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya mau mencoba untuk mempromosikan secara khusus ke orang tertentu, Bapak Ibu semuanya harus tahu kalau produk ini itu cocok untuk siapa gitu. Contoh nih tadi Bunda Sutiasi kan udah mengkonsumsi Eyebus, etawalin, etawalku sama bioinsulif. Boleh tulis di kolom komentar apakah teman-temannya sudah pernah mengkonsumsi, udah mencoba mempromosikan produk ini atau belum. Nah tadi Mas Rama susah dapetin yang mau beli. Nah Mas Rama itu juga udah pernah konsumsi Eyebus, Nutriflex, dan 4 kotak etawalin. Kita coba mempromosikan produk etawalin terlebih dahulu Mas Rama, karena Mas Rama kan udah 4 etawalin nih. Nah, kalau mau promosi secara umum, boleh banget promosi secara umum di status WhatsApp, di Facebook, di Instagram, dan platform lain yang memungkinkan. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya mau segera closing, mau segera dapat konsumen, boleh banget Bapak Ibu semuanya itu kalau ini bahasanya prospek ya, tapi lebih ke mempromosikan secara lebih personal gitu. Nah, kalau mempromosikan secara lebih personal, kalau misal contohnya etawalin nih, Bapak Ibu nggak mungkin kan mempromosikan secara personal itu ke orang yang terlihat segar bugar atau anak-anak muda yang masih bisa main kecempring, biasanya apa? Anak muda yang masih bisa lari-larian dan lain-lain. Tentu Bapak Ibu semuanya promosi produk etawalin adalah ke orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang terlihat memang beliau itu punya keluhan nyeri sendi, terus geraknya itu kurang aktif, atau mungkin yang memang sudah berumur, pasti mereka kan punya keluhan seperti itu atau mau menjaga kesehatan tulang dan sendi. Promosinya ke orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu secara personal, misal kayak gini. Bapak Ibu semuanya lagi bersilaturahmi sama tetangga ya. Nah Bapak Ibu semuanya kalau punya tetangga yang sudah sepuh, sudah berumur, atau mungkin yang memang bapak-bapak yang mungkin pekerjaannya berat ya, kayak di luar, kayak kerja tambang dan lain-lain, contoh aja itu contoh ya, kan biasanya pasti badannya pegal-pegal dan lain-lain. Promosikanlah produk ini, produk etawalin gitu. Jadi produk-produk yang ada di kita disesuaikan dengan target pasar yang ada di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Kalau misal bunda-bunda yang masih punya anak kecil, biasanya kan kebanyakan ya teman-temannya atau lingkungannya itu tentu bunda-bunda juga yang masih punya anak kecil. Nah cocoknya ya tentu madu Fitumi ini gitu. Terus kalau misal Eyebus ini itu bisa untuk menjaga kesehatan mata untuk orang yang usianya masih muda seperti kita, yang kegiatannya di depan layar dan lain-lain. Tapi target pasarnya juga bisa untuk orang tua yang punya keluhan mata tua seperti mata plus ya. Biasanya kan Bapak Ibu semuanya yang udah tua kan punya keluhan mata plus atau matanya buram gitu. Itu bisa banget kayak gitu. Itulah pentingnya memahami produk yang kalau udah pernah beli kan Bapak Ibu semuanya udah tahu nih manfaatnya apa.
kemudian kandungannya mungkin ya baca-baca sekilas di dusbox-nya kayak gitu. Itu lebih mudah juga Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk materinya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Tapi adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya dari contoh produk yang sudah Ambar paparkan? Tadi yang seperti sudah Ambar sampaikan juga, promosi secara umum boleh-boleh aja. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya mau mencoba untuk mempromosikan secara personal, Ambar wajibkan Bapak Ibu semuanya minimalnya tahu produk, knowledge atau memahami produk dari yang mau Bapak Ibu promosikan. Jadi Bapak Ibu tahu target pasar produk ini itu apa. Gitu. Target pasar kalau bahasa sederhananya itu orang yang cocok mengkonsumsi atau memakai produk ini itu siapa sih? Seperti itu Bapak Ibu. Contoh nih sabun Braf. Sabun Braf tentunya ini kan klaimnya untuk men ya atau untuk laki-laki. Tentunya Bapak Ibu semuanya mempromosikan ke laki-laki gitu. Terus ada sabun gatal waji. Kalau sabun gatal waji ini secara umum aja ya. Karena kan baik anak kecil, remaja, orang tua itu kan mungkin punya potensi sakit gatal ya, misal contohnya gatal atau ada panu dan lain-lain gitu. Terus ini ada wajib tapi udah jelek juga. Ini ada etawaku juga. Boleh Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya, atau ada yang mau bertanya dari materi yang sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu semuanya. Secara sederhananya seperti itu. Jadi di sini adakah yang baru pernah join jadi affiliate, atau di sini itu semua Bapak Ibu yang sudah pernah konsumsi produk tersebut? Boleh yang mau berdiskusi, boleh aktifkan mic-nya terlebih dahulu ya. Ada Pak Kusno, nih ada Bunda Lastin Bakso, kayaknya ini yang kemarin juga order deh. Halo Mbak, mau tanya, kalau konsumsi susu Etawalin tuh apa ada efek sampingnya? Oh ya, baik. Kayak gini Bun, kalau untuk produk-produk herbal itu sangat minim efek samping ya Bun. Nah ini juga sebenarnya bisa memudahkan bunda-bunda semua untuk mempromosikan produk-produk herbal gitu. Karena kan selama ini banyak produk-produk yang udah berbahan kimia ya. Jadi secara instan, misal pagi ini ada nyeri terus minum obat nyeri, siangnya langsung sembuh, tapi itu sembuh cuma sementara. Sembuhnya itu karena nyerinya itu di push, apa ya bahasa Indonesianya, nyerinya itu ditahan oleh tubuh supaya nggak keluar nyerinya, padahal sebenarnya rasa nyeri itu tuh masih ada. Contohnya seperti itu. Kalau untuk produk-produk herbal ya Bunda, itu sangat minim sama efek samping, justru bagus untuk dikonsumsi jangka panjang untuk menjaga kesehatan Bunda dan Bapak Ibu semuanya di jangka panjang gitu, dibanding Bunda Bapak Ibu semuanya konsumsi obat-obatan, misal obat-obatan apotik, obat-obatan warung, itu memang efeknya cepat, tapi cepat juga kambuhnya kayak gitu. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang jadi affiliate produk-produk herbal, apalagi yang sudah pernah konsumsi, Bapak Ibu semuanya wajib meyakini kalau produk-produk Bapak Ibu semuanya itu bagus dan aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Karena kan kita klaimnya juga ada produk herbal ya, Bun. Nah, jadi sangat aman dan bagus banget dikonsumsi untuk jangka panjang. Istilahnya ini adalah pola hidup Bapak Ibu semuanya. Ya, sama seperti Bapak Ibu semuanya makan, menjaga makanan, misal makan makanan yang sehat itu kan efeknya nggak langsung hari itu juga merasa bugar gitu. Misal dari yang sebelumnya makan makanan junk food, makan makanan berminyak, terus habis itu menjaga makanan sehat yang nggak berminyak, sayur-sayuran dan lain-lain, kan efeknya nggak cuma sehari 2 hari, tapi pasti bertahun-tahun efeknya kebugaran Bapak Ibu semuanya akan semakin meningkat seperti itu. Kalau dari mentor ya, kita
itu juga konsumsi produk-produk yang ada di sini. Kalau saya konsumsinya ini Bu Ebus gitu. Biasanya matanya cepet capek, terus konsumsi rutin Ebus, alhamdulillah lumayan membaik, jadi capeknya tuh berkurang aja gitu di mata gitu. Gitu Bun. Nanti bisa juga jadi bahan promosi ya Bunda. Tadi Bunda siapa tadi ini? Tadi yang bertanya ya. Jadi nanti bisa buat bahan promosi juga ya Bun. Kalau produk-produk herbal itu bagus untuk jangka panjang gitu. Apalagi untuk yang lingkungan teman-temannya itu orang yang sudah berumur atau lanjut usia, biasanya kan khawatir ya ini tuh bagus nggak dikonsumsi jangka panjang dan lain-lain. Justru opsinya untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berumur adalah beralih ke produk herbal gitu. Bukan yang minum obat. Kalau memang sudah ada sudah ada komplikasi, mungkin dari dokter wajib menggunakan obat. Tapi yang belum bersarankan ya, kita semua sarankan untuk beralih ke produk herbal gitu. Dibanding sakit pusing sedikit minum obat, terus sakit sendi sedikit minum obat kayak gitu. Obat anti nyeri itu kan untuk jangka panjang gak bagus juga ya Bun. Etawalin ini orang tua saya juga konsumsi. Kak Yogi ini, Kak, apa semua produk aman dikonsumsi oleh konsumen yang juga minum obat kimia? Nah, ini tadi sebenarnya hampir sama ya pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah terlanjur ya, mungkin bahasanya bukan terlanjur, yang sudah komplikasi, misal biasanya kan kalau yang kayak punya keluhan ini gagal ginjal, terus hipertensi dan lain-lain yang udah parah kan tentunya biasanya sama dokter tuh wajib minum obat hampir setiap hari. Nah, untuk produk herbal, ini konsumsinya bisa dikonsumsi 1-2 jam sebelum atau sesudah gitu. Sebelum atau sesudah konsumsi obat-obatan kimia. Itu Bapak atau Mas Yogi ya. Seperti itu. Jadi nanti bisa juga ya dikasih tahu ke calon konsumennya. Kalau aku konsumsi obat-obatan kimia, itu boleh nggak sambil konsumsi produk herbal? Boleh banget dong, karena produk herbal itu kan lebih ke pola hidup ya Bapak Ibu semuanya, untuk mensupport supaya tubuh kita bisa lebih sehat dari dalam. Kalau obat-obatan kimia yang belum terlanjur itu biasanya kan hanya untuk mengobati secara sementara. Tapi kalau yang udah terlanjur, udah harus wajib banget konsumsi, itu Bapak Ibu semuanya bisa konsultasi dengan dokter dan konsumsinya 1-2 jam sebelum atau sesudah. Yang wajib konsultasi dengan dokter adalah yang punya gagal ginjal atau udah mulai pembekuan darah gitu. Itu karena untuk konsumsi cairan dalam sehari juga harus diperhatikan untuk yang punya keluhan seperti itu. Tapi kalau yang misal masih keluhannya relatif belum parah, kita anjurkan langsung deh kita pindah ke produk herbal. Ada bioinsulin juga nih yang bisa membantu untuk meredakan atau membantu untuk membantu untuk mengatasi ini, menormalkan kadar gula dalam darah, kemudian yang punya hipertensi dan juga kolesterol itu ada juga bioinsulin. Gitu. Bapak Ibu semuanya ini sebenarnya di sini itu banyak banget ya produk-produk yang bisa untuk membantu keluhan target pasarnya dari Bapak Ibu semuanya, bisa untuk konsumsi pribadi, keluarga. Kalau konsumsi pribadi sekalipun, Bapak Ibu tetap dapat benefit affiliate karena Bapak Ibu semuanya kan udah joining member nih, kayak gitu. Dan kalau ada keluarga, tetangga dan lain-lain, Bapak Ibu semuanya juga bisa langsung tawarkan kayak misal, oh kamu jualan produk herbal ya? Bu, Pak, jenengan jualan produk herbal ya? Oh iya, saya jualan produk herbal. Emang keluhannya apa, Pak, Bu? Gitu. Nanti Bapak Ibu semuanya tinggal memilih produk apa yang sesuai sama keluhan orang tersebut. Itu lebih mudah. Jadi ya kenapa Bapak Ibu semuanya harus promosi secara rutin supaya tetangga, saudara, dan lain-lain itu ingat kalau Bapak Ibu semuanya itu ternyata jualan produk-produk herbal tersebut.
Nanti kalau ada tetangga yang ternyata punya keluhan apa gitu, oh ingat ternyata dulu misal Ibu Titi ternyata kayaknya pernah promosi untuk mata deh. Kan pada akhirnya menghubungi Bu Titi, Bu, saya kemarin lihat statusnya Bu Titi, kayaknya Bu Titi punya produk yang buat mata apa ya, kayak gitu. Jadi pendekatannya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Memang nggak instan ya, nggak 1 hari 2 hari terus Mbak kok saya udah promosi seminggu belum ada yang closing ya. Bapak Ibu semuanya, member kita itu ada yang sudah 3 tahun ya bersama kita. Baru di bulan ke-6 atau ke-7 itu ada yang closing kayak gitu. Jadi benar-benar konsisten. Tapi beliau itu panen konsumen-konsumen lebih banyak lagi di bulan ke-8 ke-9 karena dari hasil konsistensi dia berpromosi di 1 sampai 6 bulan awal gitu. Oke, Pak Supriyono silahkan bertanya Pak. Ini ada angkat tangan ya. Ya, tentang etawalin. Etawalin. Ya. Gimana Pak? Tentang etawalin mulai dari harga sampai kegunaannya itu bagaimana? Oke. Kalau harga ya Pak, secara detail mungkin dari teman-teman mentor udah pernah menjelaskan ya. Ya. Kalau Pak Supriyono ini dari konsumen atau memang baru join di affiliate ini Pak? Nah, dulunya dari konsumen beli iBus, terus ada tawaran untuk ikut ya apa ya namanya? Ikut jualan lah ya Pak? Jualan, ya. ikut iklan. Ya betul, ikut iklan nanti dapat komisi, dapat uang tambahan gitu. Ya. Kalau etawalin ya Pak, ini saya jelasin singkat aja, tapi nanti detailnya banyak dijelasin sama kalau boleh tahu mentornya Mbak siapa nih Pak? Mbak siapa? Naya. Oh ya, nanti boleh cek Mbak Naya, tanya-tanya produk lainnya juga. Kan biasanya nih kalau ini kalau nggak salah Pak Supriyono mungkin orang Solo, orang ini Wetan ya. Ya. Nah itu kan biasanya banyak juga nih. Bisa kok Mbak. Saya ini apa? Bisanya di apa itu di status WA itu kok. Oh iya, di status WA justru lebih ini Pak, lebih ringkas ya. Apalagi kalau kontak-kontaknya tetangga, saudara jauh dan lain-lain udah punya. Kalau Ya. awal itu satu boxnya itu di 90.000 Bapak, 90.000. Ya. Nanti ini kalau misal Bapak nih ada yang mau order ke Bapak gitu ya, aku mau satu box. Kalau biasanya ke Jawa Tengah itu kan kita ada gudangnya di Cilacap ya Bapak. Ya. Itu biasanya kalau di atas 120.000 transaksi itu udah gratis ongkir, jadi cuma harga produknya aja. Tapi kalau ke Jawa Tengah itu mungkin ya paling mahal ongkirnya cuma di 15.000. Jadi menurut saya sih lebih mudah ya promosinya karena ongkirnya lebih terjangkau karena ada gudangnya di Cilacap. Nah, contoh dari Pak Supriyono nih. Pak Supriyono tuh berminat untuk jualan etawalin kan. Contoh. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa dapat benefit untuk harga etawalin kan satu box itu di 90.000. 90.000 itu untuk harga ini ya Bapak Ibu semuanya, harga ke konsumennya Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu ada yang udah pernah ongkirnya kan Mbak? Oh iya, ini belum ongkir. Tapi biasanya kalau di Jawa Tengah di atas 120.000 ya transaksi misal 2 box gitu ya Pak, itu biasanya gratis ongkir. Tapi kalau sama ongkir mungkin ya tambahannya cuma di 15.000 sih, paling mahal ya Pak. Iya. Tuh. Nah mungkin harganya untuk Bapak Ibu semua yang pernah order ke mitra kita ya, ke mitra kita yang lain, itu mungkin harganya lebih murah karena itu Bapak Ibu semuanya dapat benefit untuk ke konsumennya langsung, karena kan Bapak Ibu semuanya kan dulu konsumen ya. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu semuanya dapat benefitnya itu lebih banyak, tapi bukan di potongan harga, dapat benefitnya itu di komisi atau cashback bahasanya. Ya.
Nah, kalau dulu kan mungkin 90.000 dapat potongan harga 3.000, jadi cuma di 80 ya 87 gitu ya. Nah, Ya. sekarang harganya Bapak Ibu semuanya bisa menjual 90.000, tapi Bapak Ibu semuanya dapat 10% dari harga 90.000 ini, 9.000. Ya. Gitu. Ini cuma contoh satu etawalin Bapak Ibu. Ada yang Kalau yang produk Aibus, Mbak? oh Aibus ya. Aibus ini itu berarti apa nih? Sudah dulu saya beli sudah ada kalau 10 botol itu. Nah kalau Aibus kan mungkin di mitra kita kan potongannya paling cuma di 3.000, 4.000 ya Bapak. Ya. Nah kalau di sini harga jualnya 90.000, cuma Bapak Ibu itu dapat benefit di komisinya 12-15%. Jadi di 10.000 ke atas setiap pembelian satu Aibus misalnya. Jadi lebih besar Pak. Ini kalau saya ada duit nanti saya pesen lagi. Oke, baik. Jadi nanti ya sistemnya itu Bapak nih beli secara online ke website. Kita kan ada website tuh Pak. Mungkin Bapak juga udah dijelaskan ya sama Mbak Naya. Tapi kalau di affiliate, Bapak Ibu semuanya udah jadi member affiliate di sini, yang ikut jualan lah ya istilahnya, itu dapat potongannya atau dapat cashbacknya itu bukan potongan ya, tapi lebih ke nanti Bapak Ibu semuanya bisa dapat cashback itu setelah barang sampai, nanti dapat klaim untuk ambil uangnya itu sekitar 10% ke atas gitu. Jadi nggak ada tuh potongan cuma 3.000 5.000, tapi dapatnya itu paling kecil ya Bapak Ibu semuanya itu di 9 atau 10.000 setiap pembelian produk di komunitas affiliate ini. Termasuk pembelian untuk pribadi Bapak Supriyono. Jadi kalau wajib per botolnya berapa Mbak? Minyak urut wajib 120 Bapak. Nanti mungkin detail harganya. Kayaknya kemarin ada yang nanya di kampung sini ada. Jadi orangnya kan masih kerja kok. Sore saya mau samperin. Kalau dia mau minyak urut wajib kan saya pesenkan di ini gitu loh. Boleh. Kalau minyak urut wajib berarti misal ya contoh benefit skema benefitnya kan 120.000 ya Bapak. Berarti terkecil Bapak bisa dapat sekitar 13-15.000 per satu botol. Iya. Ya. Gitu Bapak. Terima kasih Pak Supriyono. Nanti mungkin sama Mbak Naya akan dihubungi lebih lanjut terkait harga-harganya ya Pak. Ya. Terima kasih, semangat Pak bisa untuk tambahan penghasilan dan juga bantu tetangga yang punya keluhan gitu. Ya Mbak ya. Amin. Jadi ini ya, jadi konsultan kesehatan. Iya. Banyak sekali itu kadang yang pesen Mbak. Siap Pak. Nanti kita tunggu ya supaya bisa klaim juga. Kalau ke Mbak Debbie mungkin dapat potongannya cuma di 3-4.000 aja. Bapak cuma dapat benefit atau keuntungannya ya dari selisih harga itu. Tapi kalau Bapak udah jual di sini, berarti ya udah tinggal Bapak jual harga sesuai harga jual, tapi Bapak di balik itu udah dapat benefit komisi. Ada kemarin tuh Mbak siapa itu Alifit siapa itu nggak tahu namanya itu yang pertama ya yang ngasih apa ya yang ngasih bonusan untuk gabung ke sini itu satunya lagi nggak Mbak Naya. Oh iya itu sama aja sih mitra kita Pak. Nanti kan yang penting Pak Supriyono udah join grup ya, nanti kalau ada apa-apa bisa tanya aja di grup atau langsung ke mentor Naya gitu. Ke mentor Mbak Naya aja. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini aku lanjut pertanyaan ya. Karena masih 15 menit lagi waktunya. Jadi saya lanjut pertanyaan lain ya Pak. Terima kasih ya sudah bertanya. Nanti dihubungi mentor Naya. Oke, ada kalau minum Kak Eka kasih kalau minum Aibus berapa botol baru merasakan perubahan? Nah, itu tergantung kondisi masing-masing dari si konsumen atau yang mengkonsumsi berapa tersebut. Kembali lagi karena ini merupakan produk herbal ya, jadi tidak bisa nih
paginya misal konsumsi soalnya langsung celeng gitu, langsung sehat gitu misal. Itu nggak bisa. Nanti edukasinya ke calon konsumen itu kayak gitu ya, Bunda Eka kasih. Itu kalau saya dulu makainya Aibus itu 2 sendok makan itu sore sama pagi sore. Heeh. Tapi kalau Tapi sudah kalau memang kayak rabunnya itu sudah ya nemen gitu ya, itu kalau malam mau tidur 1 sendok. Nah itu saya merasakan penglihatan sudah agak bening, terus mm, itu sekitar habis 4 botol dulu. iya. Terus saya tambah lagi. Nah, Jadi ada nggak terlalu ini lelah matanya ya Pak? ya ya, ada 10 botol itu dulu. Karena kan memang kalau herbal itu memang pola hidup ya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi pola hidup, jadi baik dikonsumsi setiap hari atau dikonsumsi secara rutin gitu. Tapi nanti juga kembali ke kondisi masing-masing. Kalau yang memang nggak punya keluhan diabetes, itu Iya, kan ini kan madu manis ya, boleh konsumsi secara normal. Tapi yang punya keluhan diabetes, konsumsinya setengah dari takaran minum kayak gitu. iya, iya, heeh. Siap. Untuk pradiabetes, minum bioinsulif, Bunda Titi. Nanti saranin minum bioinsulif ya, Bun. Apakah etawalin rasanya ada bau kambing? Etawalin ini saya juga udah pernah konsumsi. Etawalin lebih ke bau atau rasa rempah, Bunda Berna. Jadi rasa rempah. Nah, kalau etawalin emang saran konsumsinya untuk orang dewasa yang toleransi rasanya itu lebih oke dibanding anak-anak. Kalau anak-anak, kalau mau ya konsumsinya etawaku dan lain-lain. Kalau etawalin ini rasanya memang eh, rempah, tapi kalau orang tua pasti suka karena kan rasanya rempah semriwing gitu intinya. Kalau orang tua pasti suka gitu. Kak Yogi, oh ini ada Bunda Yulistri ya mau bertanya. Aku jawab dari pertanyaan Kak Yogi dulu ya Bun. Kak, apakah ada harga diskon untuk member? Nah, tadi yang sudah kita sampaikan ya. Kak Yogi ini mentornya siapa? Boleh aktifin mic-nya dulu ya, seperti tadi Pak Supriyono kalau berkenan. Ini kita ada tinggal berapa menit lagi? Masih 10 menit lah, 10 menit. Kalau bisa berkenan aktifin mic-nya dulu nggak apa-apa, nggak perlu aktifin kamera. Apakah ada harga diskon untuk member? Kalau untuk affiliate itu lebih ke benefitnya gitu, ke benefit member. Untuk harga itu biasanya flat ke si end konsumen atau ke konsumennya, ke konsumen Kak Yogi. Lebih ke extra benefit untuk member. Contoh, tadi etawalin komisinya ekstranya 10% dari harga yang oh ya mentornya Kak Ros. Nanti boleh banget tanya Kak Ros ya. Jadi, misalnya ya tawalin tadi 90.000, benefitnya dari Kak Yogi itu 10%. 10% dari 90.000 berapa? 9.000. Ada yang komisinya itu bahkan sampai di 20%. Ini sabun Braf. Di harga 35.000, komisinya itu 20% kalau nggak salah. Plus, dapat ekstra komisi lainnya. Misal, dapat ekstra komisi achievement, terus extra royal achievement, terus berkesempatan dapat sampel gratis, produk gratis kita setiap bulan dan lain-lain. Tadi kan kita ada campaign fun game juga kan di grup. Itu ikutin aja Pak Kak Mas atau Pak Yogi. Ikutin aja, nanti bisa dapat benefit banyak banget di situ. Gitu. Untuk harganya itu listingnya udah ada ya. Nanti minta aja ke Mentoros supaya Bapak Ibu Mas Yogi juga tahu nih, oh ya aku mau dapat benefit mungkin 1 bulan 1 juta ya misal. Berarti aku harus jualan produk apa nih yang komisinya itu besar, contohnya kayak produk-produk Vitasma, Ebus itu kan besar komisinya. Justru ini lebih besar ya dibanding komisi dari produk platform lain seperti TikTok dan juga Shopee. Kalau TikTok Shopee kan kayak maksimal di 10% kalau nggak salah ya. Kalau di sini itu bahkan sampai 20%. Plus dapat support bahan konten, bisa dipromosikan dimanapun, nggak harus di platform yang aturannya itu kadang nggak jelas gitu kan. Kayak gitu. Boleh nanti tulis lagi kolom komentar. Benefit dari affiliate ini, produk yang ada di affiliate itu
kalau Bapak Ibu semuanya mau untuk konsumsi pribadi atau untuk mempromosikan ke orang lain, itu lebih menguntungkan Bapak Ibu semuanya. Plus tadi ilmunya silahkan dipraktikkan. Oh ya, ini ada info. Ini sekilas aja ya. Jadi di website kita ya, kulakin.id. Pokoknya nanti setelah ini ya Bapak Ibu semuanya yang belum terkoneksi di website kulakin.id atau belum tahu jelas terkait affiliate, minta tolong banget untuk segera berkomunikasi dengan para mentor yang sudah menghubungi Bapak Ibu semuanya, tanya untuk akses website kulakin.id, terus terkait informasi produknya apa aja, karena banyak banget produk yang bisa Bapak Ibu promosikan, tergantung dari mungkin nanti keluhan konsumen Bapak Ibu semuanya yang Bapak Ibu semuanya dapatkan di lingkungan Bapak Ibu semuanya. Ini websitenya memang belum ada aplikasinya, tapi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu. Website ini gampang banget dipakai, di HP juga gampang banget dipakai. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini kan produknya banyak banget ya Bapak Ibu. Ada produk untuk diabetes, Mbak? Ini ada bioinsulin Pak. Nih, saya scroll ke bawah ya. Ada Etawalin, Ayebus, Vitamin, Etawaku, ada Vitamin, Nutriflex, Vitasma. Iya, banyak. Ada yang pakai 2 botol, 3 botol, ada Fresma, Simuno. Ada Etawalin, Etawaku saset juga ada ya Bapak Ibu. Ada Fresma saset udah ada. Simuno ini ada bioinsulin juga. Oh iya, Jihuno. Iya, betul. Terus ada Draft tadi, ada Deep Sleepy, ada Ayebus Pro juga sudah ada ya Bapak Ibu. Ada Gizidat, Cineros, dan masih banyak lagi. Ini bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu semuanya bisa check out di sini. Terus ini dipastikan ya Bapak Ibu semuanya. Oh, ini ada kayak kasih, Mbak, akunnya narik saldo sejak tanggal 19 tapi sampai hari ini kok belum cair. Nah, ini informasi penting. Untuk penarikan itu boleh kapan aja ya Bapak Ibu semuanya. Untuk penarikan boleh kapan aja. Tapi untuk penarikan dari Bapak Ibu semuanya itu boleh kapan aja. Tapi untuk penarikan dari finance, dari keuangannya kita, itu setiap hari Kamis jam 12 siang. Jadi contoh nih, tanggal 9, ini tinggal berapa menit? Panggilan segera berakhir, berapa menit? Oh ya, masih 3 menit lah ya, ini jelasin segini, cukup. Nah, contoh nih, kan tanggal 19 itu kan Sundai, Mundai hari apa? Hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, berarti tanggal 22 kemarin jam 12 itu baru ditarik sama finance. Bunda Eka kasih. Habis itu estimasi penarikan dari finance dan dikirim atau diproses diterima langsung ke member atau ke Bunda, ke rekening Bunda itu 2 sampai 3 hari. Biasanya hari Senin atau Selasa itu udah masuk. Biasanya hari Senin Selasa itu kita infoin di grup siapa aja yang udah cair. Nanti tinggal dicek di history transaksi banknya. Gitu, Bun. Gitu, misal mau ditarik hari Senin pun pasti Senin minggu berikutnya cairnya gitu. Mau ditarik hari Minggu misal atau hari Kamis setelah jam 12 ya ditariknya minggu berikutnya gitu. Intinya penarikan dari keuangan kita itu di jam 12 siang, 12 waktu Indonesia Barat di hari Kamis. Estimasi sampai berarti di Jumat, Sabtu, Minggu kan udah di luar jam kerja ya. Jumat, Sabtu, Senin, atau Selasa biasanya. Oke gitu. Nanti mohon dipastikan ya Bapak Ibu semuanya untuk udah bisa akses di website kulakin.id. Ini bisa cek ininya. Ini tuh, bisa cek ada omsetnya berapa, komisinya berapa, saldo yang bisa ditarik berapa. Seperti itu. Nih dari bayarnya. Nanti tinggal bisa tarik saldo. Kalau tarik saldo biasanya verifikasi KTP aja ya. Habis itu bisa ngisi rekening, bisa langsung ditarik gitu. Seperti itu ya. Gampang banget. Tuh, bisa masukkan alamat-alamatnya konsumen di sini.
Kemudian pesanannya bisa dicek semua di sini. Tuh. Bisa pesan semua di sini. Itu ya, lebih mudah ya Bapak Ibu semuanya.